beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Tutur Tinular. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah disusun dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-8 dengan judul Angkara Murka Merajalela. Dalam seri ke-232 ini, didukung oleh para pemain, Ivone Rose sebagai Sakawuni, Peter Pan sebagai Banyak Kapuk, Heri Stiono sebagai Dia Sanggrama Wijaya, Rusli sebagai Rangga Lawe, Nusri Nurdin sebagai Lembu Sora, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Banyak Kapuk menjadi serba salah. Ternyata orang yang ingin membunuhnya adalah putri kandungnya sendiri. Dialah Sakawuni. Tapi nampaknya Sakawuni tidak peduli lagi. Dia terus merangsek dengan jurus-jurusnya yang semakin berbahaya. Banyak Kapuk terpaksa menguras seluruh kemampuannya untuk membendung serangan-serangan Sakawuni. Suatu ketika, karena terlalu bernafsu menyerang, Sakawuni menjadi lengah. Banyak Kapuk segera menggunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Sebelum kaki Sakawuni kembali menjejak tanah, Banyak Kapuk berusaha menetak punggungnya. Kurang ajar. Kau bisa mencuri kelengahanku, Banyak Kapuk. Baik. Sabar, Sakawuni. Kukira tak ada perlunya pertarungan ini diteruskan. Marilah kita bicarakan masalah ini secara baik. Kukira Gusti Sanggrama Wijaya akan sudi membantu kita. Kau jangan coba-coba mencari perlindungan, Banyak Kapuk. Kau kira aku takut pada Sanggrama Wijaya? Jangan begitu, Sakawuni. Mengapa kau menjadi seorang gadis yang brutal dan liar seperti ini? Jangan bertanya padaku, Banyak Kapuk. Tanyalah pada dirimu sendiri. Jika seorang laki-laki sudah membajak sawah, kemudian menancapkan benih, maka dia harus terus merawat benih itu sehingga menjadi butir-butir padi yang menyenangkan. Tapi apa yang pernah kau lakukan? Kau hanya membajak dan menancapkan benih. Kemudian kau tinggalkan benih itu sehingga dia hidup ranah. Dia terlantar. Dia tidak pernah memperoleh tetesan-tetesan air kasih sayang. Itulah sebabnya dia menjadi liar. Dia menjadi buas. Dan dia menjadi seperti apa yang kau lihat sekarang ini. Lihatlah, Banyak Kapuk. Lihat. Bukalah matamu lebar-lebar. Dan lihatlah siapa putrimu ini. Siapa Sakawuni ini. Dia adalah seorang gadis yang liar dan buas seperti seekor harimau betina. Dia akan sanggup membunuh siapapun juga tanpa perasaan. Kau mau tahu? Sebelum datang ke Majapahit ini, 2 orang prajurit Kediri sudah aku binasakan. Dan 2 orang warga Majapahit yang mencoba menghalang-halangi langkahku
juga sudah aku binasakan. Mengapa aku menjadi seperti ini, katamu? Ya, mengapa aku menjadi seperti ini? Kukira memang seharusnya aku menjadi seperti ini. Sudahlah, Sakawuni. Sudahlah, anakku. Jangan sebut-sebut lagi anakku. Sakawuni bukan anakmu. Sakawuni adalah anak bumi yang gesang. Sakawuni lahir di tengah-tengah kegersangan. Sudahlah. Jangan membuat hatiku menjadi sedih. Aku tidak percaya bahwa orang seperti Banyak Kapuk bisa menjadi sedih hatinya. Sakawuni, aku pun manusia biasa. Aku juga bisa tertawa dan menangis. Tapi ketika ibuku menangis siang malam menunggu kehadiranmu, pernahkah kau ikut menangis? Kukira tidak. Kau tidak pernah menangisi ibuku. Kau memang tidak pernah mempedulikan kami. Sakawuni, hentikanlah semua ini. Tidak. Aku tidak akan pernah berhenti sebelum berhasil membunuhmu Banyak Kapuk. Sakawuni, aku ditugaskan menjaga keamanan daerah Majapahit ini. Kuharap kau mengerti apa yang kumaksudkan. Jangan membuat kerusuhan di sini. Banyak Kapuk. Tadi kau memang sudah berhasil menyerangkan pukulanmu di punggungku. Tapi bukan berarti kau akan bisa mengalahkan aku. Sekarang bersiap-siaplah. Sakawuni melompat mundur. Nampak dia tidak mampu lagi mengendalikan perasaannya. Banyak Kapuk tidak tahu apa yang akan dilakukan putrinya. Dia hanya melihat putrinya itu menutup telinganya dengan kedua belah telapak tangannya. Dia tidak tahu bahwa Sakawuni sedang mempersiapkan jurus angin lengan 1000 yang dahsyat. Dia sama sekali tidak menyadari bahwa dia sedang dalam bahaya. Sakawuni memejamkan matanya rapat-rapat. Dia mulai mengatur pernafasannya. Kemudian dia memusatkan perhatiannya pada gendang telinganya. Dan terdengarlah suara angin menderu-deru. Selanjutnya dia menggabungkan dirinya dengan suara deru angin itu. Nah, Banyak Kapuk. Sekarang akan tamatlah riwayatmu. 20 tahun yang lalu, kau datang ke desa Tanibala. Kau sebarkan udara busuk dalam diri Ayu Pupuh ibuku. Selanjutnya, kau buat ibuku menderita sepanjang hayatnya. Kau buat kami semua menderita. Kau campakkan harapan-harapan kami. Dan sekarang, hasil dari perbuatan busukmu itu akan menuntut balas. Hiat! Tunggu, Sakawuni. Tunggu, Sakawuni. Sakawuni. Tunggu. Banyak Kapuk benar-benar terkejut. Serangan-serangan Sakawuni berlangsung dengan sangat cepat dan gencar. Serangan itu datang bagaikan arus gelombang lautan. Banyak Kapuk menjadi kelabakan, tapi Sakawuni terus memburunya. Banyak Kapuk semakin terjepit. Pada saat itulah dia baru menyadari bahwa jiwanya benar-benar terancam bahaya. Gusti Sangrama Wijaya. Iya, aku yang datang, Kakang Banyak Kapuk. Gusti telah menyelamatkan jiwa hamba. Sudahlah, yang penting bahaya sudah lewat. Nampaknya dia pingsan. Ilmu pukulannya benar-benar luar biasa. Ampun, Gusti Sangrama Wijaya. Hamba mohon ampun. Sudahlah, Kakang Banyak Kapuk. Yang penting kau selamat. Bukan itu, Gusti. Hamba mohon ampun. Karena hamba telah membuat keributan di pedukuhan Majapahit ini. Bukan kau yang membuat keributan, tapi orang itu. Tapi sudahlah. Yang penting kita semua bisa mengatasinya. Ampun, Gusti. Gadis itu adalah putri hamba sendiri. Apa? Putrimu sendiri? Benar, Gusti. Dia bernama Sakawuni. Dia memang putri kandung hamba sendiri. Baiklah. Rupanya ini adalah persoalan keluarga. Baiklah. Nanti bisa kau ceritakan lebih jelas.
Sekarang marilah kita bawa putrimu pulang ke rumahmu. Biarlah hambanya menggendongnya, Gusti. Baiklah. Mudah-mudahan saja putrimu tidak mengalami cedera yang berat. Demikianlah, Gusti. Semua ini memang kesalahan hamba sendiri. Hamba telah mentelantarkan Ayu Pupu, Ibu Sakawuni. Sebenarnya, hamba tidak pernah melupakannya. Tapi waktu itu, hamba terus disibukkan oleh urusan-urusan kenegaraan. Hamba terlibat di berbagai peperangan. Barangkali Sakawuni lahir pada saat hamba sedang ikut bersama bala tentara Singasari menyerang kerajaan Gurun dan Bakulakura. Sudahlah, Kakang Banyak Kapu. Kau harus bersyukur dan berbahagia karena sudah ketemu dengan putri kandungmu sendiri. Tapi hamba merasa sangat berdosa, Gusti. Rasa berdosa itu perlu. Dengan begitu kita masih bisa membedakan mana perbuatan yang benar dan mana perbuatan yang tidak patut kita lakukan. Menjalankan tugas negara memang pekerjaan yang mulia. Tapi masih banyak pekerjaan lain yang juga tidak kalah mulianya. Karena itu, kita harus mampu menjadi manusia yang utuh, Kakang Banyak Kapu. Kita harus bisa menjadi seorang pemimpin yang baik, sekaligus menjadi seorang kepala rumah tangga yang bertanggung jawab. Ya, Gusti. Sekarang baru hamba menyadari kekeliruan hamba. Kakang Ranggalawi. Iya, Gusti. Kukira persoalan ini sudah selesai. Hari sudah terlalu malam. Sebaiknya kita istirahat. Mereka baru saja akan beranjak meninggalkan rumah Banyak Kapu ketika mendadak Sakawuni tersadar dari pingsannya. Di mana aku ini? Kau di sini, Sakawuni. Kau di rumahku. Lihatlah. Gusti Sangramawijaya juga berada bersama kita. Iya. Yang sekarang sedang berbicara denganmu adalah Kakang Banyak Kapu, ayah kandungmu sendiri. Banyak Kapuk. Banyak Kapuk. Kubunuh kau. Kubunuh kau. Tunggu, Sakawuni. Sakawuni, sabar. 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 Aku bukan anakmu. Sakawuni. Kubunuh kau, Banyak Kapuk. Kubunuh kau sekarang juga. Sakawuni. Sabar. Tunggu, Sakawuni. 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 Ya. Aduh, celaka Gusti Sangramawijaya. Anak itu mengamuk, Rapodang dan Rawuri dan sampai terluka. Tenang, Kakang Lembusora. Tenanglah. Oh, Gusti Sangramawijaya, ampunilah hamba, Gusti. Ampunilah anak hamba yang tidak tahu diri. Ampunilah anak hamba yang telah membuat kerusuhan di Majapahit, Gusti. Sudahlah, Kakang Banyak Kapu. Lebih baik Kakang Banyak Kapu istirahat saja. Biarlah persoalan ini kami tangani bersama. Kakang Lembusora. Iya, Gusti. Kakang Lembusora, Kakang Ranggalawi, Kakang Gajah Biru, dan Rekean Demung. Kutugaskan untuk menangkap Sakawuni. Tangkaplah anak itu, tapi jangan sampai cedera. Aku tidak tahu bagaimana caranya. Aku percaya pada kemampuan kalian. Baik, Gusti. Perkenankan kami berangkat. Hati-hati, Kakang Lembusora. Sakawuni mempunyai ilmu kanuragan yang tinggi. Baik, Gusti. Sakawuni, lebih baik kau menyerah. Tak ada gunanya kau melarikan diri. Mengapa kau tidak bersikap lebih dewasa? Siapa kalian ini? Aku Lembusora. Dan yang berdiri di sebelahku ini namanya Ranggalawe. Sedangkan mereka berdua itu adalah Rekean Demung dan Gajah Biru. Kami semua adalah sahabat baik Banyak Kapuk, orang tuamu. Banyak Kapuk bukan orang tuaku. Sakawuni, mengapa kau bersikap seperti itu pada orang tuamu sendiri? Ingat, Sakawuni. Dosa yang paling besar adalah dosa seorang anak yang telah berani melawan orang tuanya sendiri. Itu dilihat dari segi kepentingan orang tua.
Bagaimana kalau dilihat dari segi kebutuhan anak? Sudahlah Lembu Sora, ini adalah persoalan keluarga. Kalian tidak perlu ikut campur. Aku bisa menyelesaikannya sendiri. Tapi kau telah membuat kerusuhan di desa Majapahit. Masa bodoh. Aku tidak punya urusan dengan Majapahit. Aku hanya ingin menyelesaikan urusanku dengan banyak kapuk. Aku sudah gagal membunuhnya. Tapi aku tidak putus asa. Sakawuni, kau ini benar-benar anak Mursal. Apa kau tidak bisa bersikap lebih hormat pada orang tuamu? Aku tidak sudi bicara dengan kalian. Sakawuni, kalau kau masih juga keras kepala, kau akan berhadapan dengan kami. Dengan warga Majapahit. Itu terserah pada kalian. Aku tidak takut pada kalian. Kau tidak bisa berbuat semena-mena pada Adi Banyak Kapuk. Sekalipun kau putri kandungnya sendiri. Aku bukan putri kandungnya. Masa aku mempunyai ayah seperti itu? Banyak Kapuk itu tidak jauh berbeda dengan seekor babi hutan. Dia rakus. Lehernya kaku. Sehingga tidak bisa menengok kiri kanan. Seekor babi hutan hanya pantas untuk dicincang. Sakawuni, Banyak Kapuk adalah sahabat kami. Dia juga menjadi orang kepercayaan Gusti Sang Ramawijaya. Dan dia adalah milik Majapahit. Kau boleh tidak menyukainya, Sakawuni. Tapi kami tidak akan membiarkan siapapun merendahkan pribadinya dengan begitu hina. Kalian teman-temannya. Kalian juga laki-laki. Tentu saja kalian membela dia. Cukup, Sakawuni. Sekarang kau tinggal memilih. Menyerah untuk kami tangkap atau melawan dan kami terpaksa menggunakan jalan kekerasan. Nah, kalian perlu tahu bahwa aku lebih menyukai kekerasan. Bocah gendeng, bocah edan. Tangannya hampir saja menyambar wajahku, Paman Lembu Sora. Sakawuni. Apa? Jadi kau tetap menolak untuk kami berlakukan dengan baik, dengan lunak? Tidak perlu banyak bicara lagi, Lembu Sora. Suruh Banyak Kapuk datang kemari. Aku hanya membutuhkan orang itu. Baiklah. Sayang sekali. Kalau begitu kami terpaksa menggunakan kekerasan. Sebenarnya kami berusaha menghindari cara seperti ini. Karena Adi Banyak Kapuk adalah orang yang kami kenal dengan baik. Dan dia adalah sahabat kami yang terbaik. Tapi karena kau semakin menyulitkan kedudukan kami, maka kami tidak bisa berbuat lain. Ayo, Rangga Lawe. Dan kau Rekian Demung, Gajah Biru. Tangkap anak itu segera. Baik, Paman Lembu Sora. Sekalipun hanya untuk menangkap seorang gadis, ternyata bukanlah pekerjaan yang gampang. Sakawuni bergerak sangat lincah. Dia melompat ke kiri ataupun ke kanan, sambil menghindari pukulan ataupun tendangan. 10 jurus segera berlari. Akhirnya Sakawuni menjadi kerepotan juga. Makin lama pertahanannya makin terdesak. Dan ketika keadaannya menjadi berbahaya, Sakawuni melompat mundur. Orang-orang Majapahit hanya bisa main keroyok. Tapi jangan dikira aku akan menyerahkan diri begitu saja. Sekarang kalian akan memperoleh balasanku. Sekarang Sakawuni sudah berdiri dengan jurus angin lengan 1000 yang siap menggempur musuh-musuhnya. Lembu Sora memberikan isyarat agar teman-temannya tidak ada yang menyerang lagi. Untuk sesaat lamanya, mereka hanya mengawasi Sakawuni dari jarak yang cukup jauh. Lembu Sora tahu bahwa Sakawuni tengah menyiapkan jurus-jurus andalannya.
Sakawuni masih berdiri tegak bagaikan arca Dewi Kekayi. Suasana menjadi sangat hening. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah akhirnya Sakawuni dapat diringkus? Dan bagaimana dengan sikap banyak kabuk? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.